putar. Oke. Sudah terikat ya? Belum sih? Udah, oke. Sip. Oke, silakan dikerjakan. Dijawab yang sudah dijawab, waktunya jangan lama-lama lah. Ya, 20 menit lah. 20 menit. 3 menit. Maaf Pak, ini ABCDE-nya itu apa ya? Kok ngapain pakai ABCD ya? Ini kok nggak ada ABCD ya? Salah. Salah. Ini jawaban disuruh ngitung ya, lupa deh. Kok saya nggak fokus seperti ini ya? Gara-gara nonton Snyder Cut tadi nih kayaknya. Oke, dihitung dulu aja. Nanti kita lihat jawabannya bersama. Kalau kita kerjain aja deh ini. Kalau bukan pilihan ganda, kita tutorial soalnya itu ada oksigen, gas bereaksi dengan SO2 gas, sulfur dioksida ya, menghasilkan SO3 gas. Bro, tadi looking for him? Bilang apa? Makasih. Oke, menghasilkan ini. Reaksinya adalah 250 torr. Ini 500 torr. Ya. Nah, ini belum ada, gitu ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada penjelasan apapun selain tekanannya gas. Oke, ini gas, ini juga gas, dan ini gas, gitu ya. Pada kondisi tertentu di wadah tertutup, artinya pada kondisi ini, ya, V-nya sama, T-nya sama, gitu ya. Maka kalau kita punya PV sama dengan nRT, ini sama, ini konstanta, ini sama, maka tekanan ini akan sebanding dengan mol. Syaratnya semuanya gas. Ini gas semua. Reaksi ini harus gas semua. Ini ya. Karena ini kebetulan gas semua, ya tinggal kita mulai pakai aja. Mulai reaksi sisa. Yang lebih penting dari itu, reaksinya harus setara. Kan belum setara ya. Ini 2, ini 2, ini 1. Oke. Nah, kemudian disampaikan bahwa tekanan parsial ketika reaksi selesai, tekanan parsial oksigen adalah 175 torr. Oke, kita nggak tahu ini reaksinya satu arah, dua arah, atau berapapun, itu nggak penting. Yang penting adalah ini tersisanya 175 torr. Maka saya bisa tahu yang bereaksi adalah 75 torr. Kalau ini 75, maka ini dua kalinya, ini 1, ini 2, maka ini 150. Ini 1, ini 2, maka ini 150 torr juga. Ini bertambah, ini berkurang. Ini 350 torr, ini 150 torr. Kalau saya jumlahkan P totalnya, 175, 350, 150, maka totalnya 675 torr. Pertanyaannya adalah, perubahan tekanan di dalam wadah adalah dalam torr. Awalnya dia punya berapa nih? 250, 500. Awalnya, P awalnya 750 torr. Akhirnya ada 675. Berubahnya berapa? Harusnya 75. Coba kita buat 150. Benar nggak? Nah, jawaban yang benar adalah 75. Jadi, pertanyaan ini menanyakan perubahannya. Perubahan itu apa? Perubahan itu akhirnya berapa? Awalnya berapa? Selisihnya itu yang ditanya. Jadi awalnya tadi ada 250 sama 500, 750. Kemudian akhirnya
Ada 3, 175, 350, 150. Totalnya 675. Maka selisih awal dan akhir adalah 75 Torricelli. Jadi jawabannya adalah 75. Masalah nggak kalau nanti saya jawabnya 75,5 75,0 Pak? Nggak masalah sebenarnya. 75,0000 boleh. Yang nggak boleh adalah Anda jawabnya 75 Tor gitu misalnya. Oke. Jadi yang ada dalam kotak ini hanya boleh angka ya. Oke. Jadi jawabannya ini juga boleh. Ya sama aja. Oke. Pertanyaannya jawabannya di sana. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mana chat nih? Kolom chat. Maaf Pak, mau nanya buat UTS besok Sabtu itu dia itu Pak, apa? Pilgan sama isian singkat. Waduh, saya belum lihat semua soalnya. Mungkin seperti itu. Nggak ngaruh sih model soalnya seperti apa. Kalau yang ini sih nggak mungkin soalnya esai, gitu ya. Agak mustahil soalnya esai dalam artian Anda mengupload jawaban itu mustahil. Karena Anda itu sih lebih dari 100 ya, 200 periksanya ribet gitu ya. Jadi esai kemungkinan kecil gitu ya. Mungkin pilihan ganda, mungkin isian singkat atau yang lain saya kurang tahu. Pokoknya esai untuk upload jawaban itu agak mustahil karena seperti yang Anda tahu desas-desusnya gitu ya, banyak ujian yang gagal dengan platform kita, mau pakai Moodle, mau pakai LMS, mau pakai EduNext, mau pakai yang lain. Jadi ya kita coba bertahap lah. Kemungkinan besar untuk ujian itu esai kecil sekali kemungkinannya. Apakah pilihan ganda, apakah isian singkat, apakah benar salah, mencocokkan, semuanya mungkin. Ya, jadi nggak usah dipikirin lah model soalnya apa. Yang jelas ya persiapkan aja lah dengan baik. Mau model soalnya apa, kalau Anda sudah siapkan ya harusnya nggak ada masalah. Jadi nggak perlu nyiapin, maksudnya Anda tidak perlu menyiapkan apa ya, gadget yang high tech lah. Anda cukup pakai handphone juga bisa sebenarnya. Yang penting adalah Anda menyiapkan kertas, pulpen, kalkulator untuk ngitung. Itu lebih penting. Ya, nggak usah terlalu dipikirin lah yang gitu-gitu ya. Saya juga kurang tahu sih sebenarnya. Saya ya masih meraba-raba juga. Cuma harapan saya sih jangan esai lah, karena saya meriksanya juga capek kayaknya. Kira-kira gitu sih. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Kalian udah lihat petunjuk yang di Teams kan ya? Sudah Pak. Udah ya, modelnya sama di tempat yang sama seperti Anda kuis kemarin. Semuanya udah ditutup, tinggal ujian doang. Jadi itu harusnya bisa dilihat nanti sesuai kelas Anda. Oke, untuk soal ini gimana? Tadi siapa yang nanya? Ya, saya Pak. Oke, gimana? Aman? Jadi kalau seperti ini nggak bisa pakai maksimal gitu ya Pak? Nggak usah pakai fraksi mol. Ini ribet lagi. Ribet Ya, lagi. saya malah dapetnya jauh beda gitu. Ya, ini nggak usah pakai fraksi mol karena toh yang diberikan juga tekanan semua. Toh udah dibilang kondisi tertentu, kemudian volume wadahnya tertutup, jadi sisanya sama semua. Jadi tekanan akan sebanding dengan mol. Jadi ya itu aja sih. Oh ya, tolong Anda boleh berpikir bahwa ujian itu adalah sesuatu yang sulit gitu ya. Tapi tolong tekankan bahwa kalau bisa sesuatu itu disederhanakan, kerjakan dengan cara yang paling sederhana, gitu ya, apapun itu. Jadi mulai sesuatu itu dari berpikir yang paling sederhana dulu, gitu ya. Kalau sederhana nggak bisa, Anda mau berpikir lebih sulit, kompleks, silakan aja. Cuma kalau bisa berpikir sederhana, oh ini gas nih, semuanya gas. Yang persamaan gas paling sederhana itu apa? Oh, PV sama dengan nRT. Udah, mulai dari sana, gitu ya. Jadi mulai sesuatu dari yang paling sederhana. Jadi algoritma mikirnya adalah ya kita bicara algoritma ya, kalian IF gitu ya, stay gitu ya. Jadi memang cara mikirnya adalah sederhana dulu aja. Kalau bisa soal itu disederhanakan, sederhanakan dulu.
Tapi ingat bahwa kalau kalian menemukan reaksi seperti ini, gitu ya, ketika menemukan reaksi, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah reaksinya setara atau enggak sih. Masalah soal sepertinya ini adalah kadang kita lupa nyetarain gitu ya, kita buru-buru, setaranya lupa, seolah-olah semuanya udah setara, padahal belum gitu ya. Hati-hati yang seperti itu. Oke, ini soal yang ini kita anggap selesai ya. Kita close preview. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Silakan, ada yang mau request soal yang mana? Yang ini dong, yang entalpi. Jadi kayak apa sih persamaan yang benar untuk entalpi sekian? Ada juga persamaan yang benar. Iya, Juga. jadi kayak kalau nggak salah ada yang grafit, ada yang intan, ada yang gas. Tapi kayak semuanya sama, cuma bentuk-bentuknya doang yang beda kalau nggak Nih, salah kayak gitu. ini bukan? Hmm, hmm, hmm. Oke, kita lihat. Oke, diketahui entalpi pembentukan standar. Nah, kalau ini bisa di launching nih. Relaunch voting. Ya, ini launching dulu lah. Kita launching. Silakan dipilih ya. Urea, jadi pembentukan urea solid adalah minus 333,2 kJ per mol. Persamaan termokimia yang sesuai dengan data tersebut adalah ya, A, B, C, D, E. Jawaban Anda cuma 1 menit. Ayo, 1 menit. Minute to go. Oke. 20 second to go. Oke, 4, 3, 2, 1. Oke, polling close. Set result. Oh, most of you choose A. Oke. Jadi paling banyak menjawab A. Oke. Entalpi pembentukan standar. Ini, gitu ya. Jadi yang namanya entalpi pembentukan standar adalah yang namanya standar yang dibentuk itu harus 1 mol. Artinya koefisien produknya harus 1. Ini 1, ini 1, ini 1, 1, 1. Jadi semuanya benar. Gitu ya. Jadi semuanya benar kalau kita lihat koefisien produknya. Jadi koefisien produknya harus 1 nih, harus 1, 1, 1, 1. Semuanya 1. Oke. Yang kedua adalah yang dibentuk produk itu harus dibentuk dari unsur-unsur di alam. Unsur-unsurnya di alam. Sekarang saya punya urea terdiri dari C, O, N, dan H. C, karbon, di alam itu bentuk standarnya apa? Jawabannya adalah C itu di alam itu wujudnya solid, bukan liquid, bukan gas. Oke, bukan solid, bukan liquid, bukan gas, dan solidnya grafit sama intan. Pilihannya yang mana? Cara ngelihatnya adalah yang paling stabil itu adalah yang jumlahnya paling banyak. Mana banyak? Pensil atau permata atau intan? Pensil. Pensil. Jadi yang lebih stabil adalah yang grafit. Maka yang B sama C ini salah. Yang B, C, D ini pasti salah. Karena C ini gas, gitu ya. Ini solid benar, cuma dia intan. Jadi salah. Sekarang oksigen. Oke. Oksigen. Oksigen di alam wujudnya apa? O2, O saja, atau ozon? Yang paling banyak lihat. O2, Pak. O2 yang kita hirup gitu ya, oksigen. Maka O2 yang kita harus mencari bentuk O2 yang fasanya gas. Kan B, C, D udah dieliminasi nih, tinggal A sama E. Yang A itu oksigennya O2, yang E O saja. Maka jawabannya yang benar A. Kalau yang bawah ini salahnya adalah yang ini mereka atom.
bukan unsur bebas di alam. Ini juga atom. Intan juga salah, ini atom juga. Kalau ini salahnya di intan saja. Maka jawaban yang benar adalah A. Jadi yang dibentuk itu harus 1 mol, gitu ya. Kemudian yang dibentuk harus 1 mol dan dibentuk dari unsur-unsur bebasnya di alam. Oke, jadi sebagian besar dari Anda sudah benar. Coba kita lihat lagi, misalnya nih. Nah, soal yang mirip. Oke. Apa jawabannya nih? Oke, polling lagi lah. Nggak apa-apa lah, buang-buang waktu kayaknya nih. Silakan dijawab. Jawabannya apa? Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Lihat baik-baik. Oke. And polling, ya banyak. Jawaban yang benar adalah tuh, yang D. Kenapa D? Karena C-nya grafit, O-nya O2, ininya Ca solid. Kenapa ini salah yang A? Karena dia intan. Kenapa ini salah yang B? Karena dia O. Yang C sama, atom semua. Yang E karena dia intan. Jadi jawabannya adalah A. Kita coba lagi soal seperti itu. Nah ini, rombik atau monoklinik. Ini jawabannya Anda nggak tahu rombik sama monoklinik ya? Itu rombik ininya. Sulfur itu bentuknya rombik. Ini pengetahuan ini sih harus Anda lihat lagi kalau saya ingin. Ini sama. Ini aja deh. Mau nanya, itu maksud rombik monoklinik itu apaan sih? Itu strukturnya. Ada misalnya struktur kristalnya. Jadi kalau Anda lihat ini S rhombik, S monoklinik, sama seperti karbon ada intan, ada grafit. Sulfur itu bentuknya ada yang model seperti itu tuh. Ada yang rhombik, ada yang monoklinik. Ada yang sama-sama S8 sebenarnya. Jadi modelnya, struktur kristalnya sama seperti karbon tadi, ada grafit, ada intan. Cuma itu nggak usah lah. Yang ini aja lah. Benar atau salah? Pilihannya A atau B ini ya. Persamaan termokimia umum pelarutan senyawa ionik dalam air dapat ditulis sebagai berikut. Oke, perubahan entalpi pelarutan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan reaksi seperti ini. Diketahui N dan O akan selalu negatif. Nilai N sama O nih. Ini N, ini O selalu negatif. Pada pelarutan garam NH4Cl didapatkan nilai M sebesar 15,2. Sehingga dapat disimpulkan N lebih negatif dibandingkan O. Benar atau salah? Silahkan dilihat dulu. Oke, kita lihat sebentar ya.
Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Pollingnya mana sih? Partisipan and polling share result. Oke, itu hasilnya. Jawab banyak yang menjawab benar, yang menjawab salah juga ada gitu ya. Kita lihat. Oke, tujuan kita adalah reaksi ini. Gitu ya. AX solid. Kalau Anda bingung, buat reaksinya. AX BY solid berubah menjadi AY plus aqueous, ya, sorry. Aqueous tambah BX minus aqueous. Oke. Sekarang kita butuh AXBY solidnya di sebelah kiri. Kita cari nih AXBY solid di sebelah kiri. Nah ini, gitu ya. Dia di sebelah kanan. Kita pengennya dia di sebelah kiri. Berarti reaksi ini dibalik. Koefisiennya sama-sama 1 gitu ya. Jadi kita balik reaksinya AXBY solid menjadi AY plus gas tambah BX minus gas. Ini delta H-nya minus. Karena reaksinya saya balik, kalau ini N, maka ini minus N. Gitu ya. Sekarang kita ingin AY plus aqueous dan BX min aqueous ada di sebelah kanan. Nah, ini udah di sebelah kanan gitu ya. Maka tetap koefisiennya juga sama. Maka ini kita tinggal tulis, kita salin ulang. Di min aqueous. Ini delta H-nya sama O, gitu ya. Ini, nah, oke. Kalau reaksi ini saya jumlahkan ya. Ini gas hilang, ini gas hilang, sisanya ini. AXBY solid menjadi AY plus aqueous ditambah BX minus aqueous. Delta H ini reaksinya dijumlahkan, maka delta H ini sama dengan min N plus O. Oke? Ini delta H-nya M. Karena ini sama, maka delta H mereka sama. M sama dengan min N plus O. Di soal diketahui M-nya sama dengan 15,2. N plus O minus. Maka kalau saya pindahkan ini, N tambah 15,2 sama dengan O. Oke? N-nya selalu negatif. O juga selalu negatif. Mana yang lebih besar? N atau O? Oh, Ini negatif, ini tuh. Ini lebih negatif siapa nanti? O akan lebih negatif atau lebih positif? Pertanyaannya Lebih lebih positif. negatif. Positif, Pak. O lebih positif gitu ya. Jadi N lebih negatif dibanding O. Benar ya? Benar. Dapat disimpulkan N lebih negatif dibandingkan O. Iya. Sama-sama negatif nih. Misalnya taruhlah N-nya benar salah tuh. Kalau jawabannya lah. Kok jadi bingung ya? True. Ya, N-nya ya. O-nya itu akan lebih positif jatuhnya ya. Karena N ditambah ini. Jadi O-nya itu pasti lebih besar
N itu pasti lebih kecil daripada O. O itu pasti lebih besar daripada N. Nilainya lebih positif. N-nya pasti lebih negatif. Kenapa? Karena N ditambah 15,2 akan sama dengan O. Sedangkan N sama O sama-sama negatif, gitu ya. Maka O itu pasti selalu lebih besar daripada N. Atau O selalu lebih positif daripada N. Jadi jawabannya true. Sebagian besar menjawab benar. Jadi kalau bingung, buat reaksinya. Ini kita pakai hukum Hess. Ya. Jadi untuk delta H, kita review sedikit deh. Delta H itu caranya, menentukan delta H itu caranya ada 4. Delta H. Yang pertama adalah kita pakai kalorimeter. Kalorimeter ini akan dapat kalor, Ki. Ki yang didapat bisa 2. Ki P atau Ki V. Ki P ini akan sama dengan delta H, yang ini akan sama dengan delta E. Oke, hubungan antara delta H sama delta E apa? Delta H sama dengan delta E min P delta V. Atau kalau semuanya gas, min delta N RT. Ya. Yang kedua pakai apa? Yang kedua pakai hukum Hess. Hukum Hess. Hukum Hess itu yang gimana? Yang ini nih contohnya. Reaksinya dibolak-balik agar ketika dijumlahkan sama dengan reaksi ini kita. Itu hukum Hess. Yang ketiga pakai apa? Pakai delta HF standar. Perubahan entalpi standar, di mana delta H reaksi sigma delta HF0 produk dikurang sigma delta HF0 reaktan. Jadi ya, reaktan lah. Yang keempat apa? Atau ini kanan kurang kiri, gitu ya. Yang terakhir pakai energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata yang mana, Pak? Nah, yang delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan putus dikurang sigma energi ikatan bentuk. Atau reaktan kurang produk dibalik. Atau kiri kurang kanan. Oke. Kalau Anda mau jelas lebih jelas, silahkan buka di sini, di Teams. Oke, di kelas kita mana? Kelas kita tuh mana? Oh, ini kelas kita. Kemudian di file materi kuliah ya, materi kuliah. Buka termokimia. Pakai yang brown home ini, brown home. Oke. Nanti ada di bagian mana ya? Ada nggak sih? Oh ini bonds and energy. Ya, ada di sini. Dilihat saja contohnya seperti apa. Maka delta H reaksi adalah yang putus kiri kurang yang kanan. Untuk tahu ini gimana? Kalian harus bisa gambar ini. Ya, kalaupun ada itu dikasih lagi soal, tenang aja lah. Jadi untuk termokimia menentukan delta H modelnya seperti itu. Ini review sedikit tentang termokimia. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana, Aradana? Ini sebenarnya mungkin nggak sih, Pak, di hukum Hess, bukan ya umum sih sebenarnya, kedua reaksi itu dikurangin, Pak. Kan sejauh ini yang pernah saya lihat cuma dijumlahin doang gitu, Pak. Secara fisik mungkin nggak sih, Pak? Enggak. Jadi operasi di ini enggak kayak matematik, dalam artian gini. Kita cuma punya tiga operasi matematik ya. Yang pertama adalah penjumlahan. Reaksi itu bisa dijumlahkan, penjumlahan. Reaksi itu bisa perkalian. Kalian. Gitu ya. Bisa dikali, bisa dijumlahkan. Dua ini aja lah. Jadi misalnya ada A
B, kemudian B, C. Ini dijumlahkan. Ini A tambah B di sebelah kiri, kemudian B tambah C. Karena ini sama, hilang jadi A sama C. Reaksinya dijumlahkan. Yang kedua reaksinya dikali. A jadi B, kemudian 2A jadi 2B. Maka ini reaksinya dikali 2. Kemudian gimana kalau 1/4A, 1/4B? Ini dikali 1/4, bukan dibagi 4. Gitu ya. Jadi kita tidak mengenal istilah pembagian dan pengurangan dalam reaksi. Jadi kalau kalian mau ini jumlahkan. Oh, yang sama di kiri dan di kanan dicoret. Oh, ini dikali. Kalau dikali ada pembagi 4 gini gimana, Pak? Ini namanya dikali 1/4, gitu ya. Jadi istilah pengurangan dalam reaksi itu nggak ada sebenarnya. Jadi semua reaksi itu kita ngejumlahin. Kenapa nggak ada pengurangan? Karena reaksi itu sebenarnya adalah suatu proses. Jadi ada proses A, ada proses B. Kita gabungkan. Jadi kita nggak misahin ada suatu reaksi nih. Yang namanya dikurangin kan kita hilangin ya. Kita ngambil, itu nggak bisa dilakukan. Karena asumsi kita bahwa reaksi itu adalah reaksi paling dasar. Jadi kita nggak mengurang-ngurangi itu lagi. Kalau nanti ada sih namanya reaksi elementer di bagian kinetik. Cuma itu nantilah. Ya. Jadi kita nggak mengenal istilah reaksinya dikurang. Kira-kira gitulah. Jadi semuanya dijumlahkan lah. Oh, oke Pak, makasih. Oke. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan soal yang lain. Kalau Anda punya soal yang lain, silakan di-sharing saja. Apa nih ya? Ini aja lah. Gas. Nah, ini gas. Waduh, banyak pilihannya. Jawabannya apa nih? Waduh, ini konversi nih. Ya. Ini sih, kalau kalian ujian ya tinggal kasih aja lah di sini. KPA to MMHG. Tuh, langsung keluar kan ya. KPA ke MMHG. Angkanya berapa? 105,2. Aqua tuh 789,064. Ada nggak 789? Nah, ini jawabannya di B. Kan ya? Ya, jadi ya terserah Anda lah ngerjain soal seperti ini gitu ya. Apa soal apa lagi ya? Inilah delta G. Ini udah belum ya? Yang ini udah kan kemarin. Udah ya, udah pernah ya? Nggak menarik lah. Kemarin udah kalau nggak salah. Udah ya. Oke, apalagi nih? Udah semua kayaknya. Habis soalnya. Ini apa nih? Random question. Coba inilah. Coba hitung ini. Kita launching ulang. Relaunch. Coba dihitung.
Apa jawabannya? Kita lihat polling. Oh, banyak yang menjawab E. Oke, 3 menit. 3 menit, 3 menit, 3 menit. Oke, polling. Sebagian besar menjawab E. Sebagian besar menjawab E gitu ya. Kita lihat. CS2 ditambah 3O2. CS2 liquid ditambah 3O2 gas hasilkan CO2 gas ditambah SO2 gas. Oke, SO2 benar. Oke, STP. Oke. Ini 2 gitu ya. Nah, dia bilang 0,25 mol. Pertanyaannya adalah, kita lihat pertanyaan itu, hitung volume total dari produk yang dihasilkan pada keadaan STP. Ya. Nah, produk yang dihasilkan adalah CO2 gas dan SO2 gas. Dua-duanya gas. Oke. Kemudian, karena ini gas, untuk tahu volume, kita harus pakai PV sama dengan nRT. Karena dia bilang keadaannya STP, maka volume itu sama dengan 22,4 dikali M. Kenapa muncul 22,4, Pak? 22,4 itu muncul dari pada keadaan STP, tekanan itu 1 atm. Temperatur itu 273 Kelvin. R itu 0,082 atm liter per mol Kelvin. Jadi kalau ini, dan ini dimasukkan ke persamaan PV sama dengan nRT, maka kita akan dapatkan V sama dengan 22,4 dikali M. Ya. Kemudian artinya kalau kita mau cari volume, maka kita butuhkan mol. Jadi kita butuh mol ini dan mol ini. Diketahui mol CS2. Kata kuncinya adalah bereaksi secara sempurna dengan oksigen. Artinya, gula reaksi sisa ini habis semua. Sempurna dia. Ini penting nggak? Nggak penting. Itu ya. Yang jelas yang bereaksi sempurna adalah ini. Berarti ini yang habis. Kalau ini 0,25, ini berapa? Ini kan 1 ya. 1. Maka ini juga 0,25 mol. Yang ini 2, ini 1. Maka itu 0,25, ini 0,5 mol. Nah, dicari volumenya. Apakah perlu kita pisahkan? Kita cari volume ini dulu, CO2, kemudian volume SO2. Jawabannya tidak usah. Langsung saja. Volume sama 22,4 dikali N. 22,4 dikali 0,75. Boleh Pak dijumlahkan. Kan orangnya beda. Boleh. Kalau namanya gas, mol itu boleh dijumlahkan. Ya, nggak penting. Karena mau dia beratnya berapapun, ya mol itu jumlahnya segitu gitu ya. Nah itu melihat jumlah orang. Jadi 22,4 kali 3/4 ya jawabannya sekitar 16-an ya. 44 nggak mungkin, ini nggak mungkin. Hanya tidak jawaban. Ya 16,8 liter. Terus gunanya ini apa Pak? Massa atom. Ya nggak ada gunanya gitu ya. Toh Anda juga kalau kuis kemarin tabel periodik dikasih semua gitu kan ya. Apakah dipakai semua data di tabel periodik? Kan enggak. Ya, dipakai yang Anda perlukan saja. Ya. Jadi data ini tidak dibutuhkan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga.
Pak izin nanya Pak, Silakan, silakan. tapi yang KBF kemarin boleh Pak? Yang apa? Yang KBF kemarin. Boleh, boleh, boleh. Tapi udah nggak bisa lihat review lagi Pak ya? Apa? Yang mana sih? Yang mana? Yang kuis bersama kemarin Pak. Kuis bersama. Emang ada soal apa kita kemarin? Coba saya lihat. Kuis ya? Semoga masih bisa saya buka. Kuis ya? Coba saya pindahin dulu lah. Biar nggak kelihatan semua lah. Kuis ya? Kuis ya? Gimana kuis itu? Yang spektrometer massa Pak. Oh, spektrometer massa. Oke, sekarang. Kita kelas 02 kan ya? Iya, Pak. Oke. Mana tuh? Waduh, soalnya random. Mana tahu kita? Ini ya? Yang mana? Yang ini? Ini bukan? Iya Pak. Ini. Wah, ini mah soalnya apa soal ini? Bingung saya sebentar. Spektrometer massa digunakan untuk mengukur massa sebuah atom. Perhatikan gambar di bawah ini. Oh, ini skema alatnya, ini hasilnya. Gitu ya. Ini alatnya, ini hasilnya. Pernyataan berikut terkait dengan pengukuran dari massa atom Cl. Molekul gas Cl2 digunakan sebagai sumber atom Cl. Nah, ketika kata kuncinya di sini, ini spektrum massa digunakan untuk massa sebuah atom. Oke. Sumber atom Cl, karena kita mengukur massa atom Cl, gitu ya, atom Cl yang diukur, maka harus ada sumbernya. Lihat di gambar. Yang masuk siapa nih sini? Cl2 kan ya? Maka pernyataan satu ini benar. Ini molekul gas Cl2 digunakan sebagai sumber. Jadi kan masuk ya, jadi Cl2 sebagai sumber. Atom Cl memiliki dua isotop dan memiliki kelimpahan 75% dan 25%. Oke. Nah, ini kita lihatnya dari sini nih. Kita lihat, oh ada dua garis kan ya, ada dua spektrum. Maka itu artinya ada dua yang punya massa berbeda. Jadi dia punya dua isotop. Kelimpahannya berapa? Lihat. Ini perbandingannya 1:3 gitu ya. Ini 1, ini 3. Jadi kalau 1 25%, maka yang satu lagi 75%. Totalnya harus 100%. Ya. Kalau ini kelimpahan relatif, artinya apa? Dibandingkan kalau ini 100%, ini berapa persen? Kalau ini 100, artinya ini 33,33%. Jadi yang B ini juga benar. Kemudian, prinsip kerja dari spektrometer massa adalah partikel yang lebih ringan akan terdeflect, terbelokkan. Gitu kan ya? Lebih jauh dibandingkan partikel yang lebih berat. Jawabannya benar. Gitu kan ya? Karena dia pakai medan magnet. Kalau dia lebih ringan, pasti kelemparnya lebih jauh. Itu logika, gitu ya? Logika. Jadi, 3 ini benar juga. Medan magnet digunakan untuk memisahkan partikel-partikel isotop dan rasio massa permuatan yang didapat adalah 3:1. Nah, datangnya dari sini, 3:1. Kelimpahan tadi, sama saja. Jadi yang benar adalah semuanya benar. Jadi prinsip spektrometer massa modelnya seperti ini. Jadi semua pernyataan di sini adalah benar. Ya, dilihat-lihat dulu, silakan.
Oke, yang spektrometer, ada yang mau ditanyakan? Ada satu lagi kan yang spektrometer? Ada satu lagi apa? Ah, ini mah kurva oke lah. Mudah lah ini. Ini tinggal dihitung aja. Yang 0,56 itu cari saja yang masanya tingginya paling kecil nih berarti. Jadi masanya 84 kali 0,56, 7 itu 87 kali 7% tambah 86 kali 9%, 88 kali 82%. Intinya, itu jawabannya pasti dekat ke 88 gitu ya. 88. Siapakah ini? Ya, siapa dia? Lihat aja tabel periodik yang dekat 88 siapa gitu ya. Curang sekali. Kira-kira seperti itu kalau yang model-model seperti ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh-boleh, silakan. Saya ingin tanya soal KBF juga, Pak. Boleh. Tentang gelombang elektromagnetik untuk memisahkan ikatan kalau nggak salah. Ada pilihannya sinar X-ray, UV, gitu-gitu. Bentar. Oke, ya. Itu. Oke, ini. Itu di nomor... Ini apa ya? Nah. Ini tuh. Nah. Ini apa ya? Ini. Benar nggak? Betul, Pak. Oke. Wah, ini apa yang susah nih? Yang ditanya apa? Kayaknya kemarin saya salah pakai tetapan. Nah, kita lihat. Yang ditanya adalah gelombang elektromagnetik apa yang dapat digunakan. Taunya apa? Ya lihat panjang gelombangnya berapa gitu ya. Lihat panjang gelombangnya saja. Oke. Kita lihat saja panjang gelombangnya. Yang namanya rumus panjang gelombang gitu ya. Panjang gelombang itu rumusnya cuma satu. Lambda ya kita bisa pakai energi Hc per lambda. Lambda sama dengan Hc per energi gitu ya. Hanya ada, C-nya ada, energinya dicari. Gitu ya. Ini 6,626 ya. Harusnya datanya 6,62 kali 10 pangkat min 34 joule second. Kemudian C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sekarang kita butuh energinya. Ya. Energi ikatan CH adalah sekian per mol. Ya. Nah, gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk memutuskan 1 mol ikatan tersebut. Jadi kalau saya masukin ini, dia 414 kilojoule. Ya. Per mol. Jadi untuk memutuskan ini, saya butuh energi sekitar 414.000 joule. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, saya juga aneh nih soalnya nih. Sebentar. Kita lihat. Kalau saya hitung ini, 6,62 kali 10 pangkat min 34 kali 3 pangkat 8 bagi 414.000. Jawabannya sekitar 4, sebentar. Ini kita masukin aja 4,797 kali 10 pangkat min 31 meter. Harusnya ini meter. Ya, meter. Jawabannya segitu. Benar ya?
Bentar. Wah, salah soalnya nih. Pak, permisi Pak. Iya, iya. Kayaknya ada yang belum dikalikan ini NA. Soalnya kan itu per mol, jadi Salah harus nih. dikali NA. Oke, kan yang ditanya adalah 1 mol ikatan. Artinya ikatan itu, gitu. Nah, harusnya ini ya, ini kan artinya di soal dibilang ikatan CH energinya 414 kilojoule per mol ya. Artinya energi ikatan itu yang 414 itu, kok saya mikirnya aneh ya, sebentar. Ini harus dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Ya Pak. Ya kan ya? Jadi jawabannya ini berapa nih? 4,797 kali pangkat min 1 kali 6,02 pangkat 23. Jawabannya sekitar 2,89 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini setara dengan 289 nanometer gitu ya. Benar nggak sih? Benar Pak, betul. Benar ya? Cari aja 289 nanometer ada di mana gitu ya. Di sini pakai mikro ya. Nah, pakai mikro. Kalau kita ubah jadi mikro ini berapa nih? Enggak Pak, itu mikronya kayaknya visible light bukan maksudnya. Iya, yang mikro. Misalnya nih, saya jadi mikro ini jadi 0,289 mikro bukan? Iya Pak. Ya, itu di daerah mana? Enggak di daerah sini ya? Bukan ya? Berarti di dalam UV. Kan visible light itu 0,4 sampai 0,7 mikro. Benar? Kita punyanya 0,289 mikro. Berarti kan lebih kecil ya daripada visible light. Berarti adanya di daerah sini, UV. Enggak? UV enggak jawabannya? Oh iya, di UV. Jadi ini masalah konversi sih sebenarnya. Anda mau, kalau kita konversi ke nanometer, 289 nanometer, itu adanya di mana tuh? Kan 1 nanometer di sini gitu ya. Di sini harusnya ya. Nah, ini konversi sih. Cara kita melihat grafik sih. Kata saya sih lebih mudah ubah ke mikrometer. Karena nanti dapatnya 0,2 kan ya, 0,3. 0,3 itu lebih kecil daripada visible light. Kalau dia lebih kecil, artinya energinya lebih tinggi. Yang lebih tinggi daripada visible light itu ya UV. Ya, kira-kira gitulah. Jadi lihat saja soalnya baik-baik. Ya. Maaf Pak, tadi kenapa harus dikali bilangan Avogadro ya Pak? Nah ini nih saya juga miss nih. Kayaknya sih harusnya ini nggak ada per molnya nih. Kenapa? Artinya energi ikatan CH itu adalah 414. Oke, mantap. Benar nggak ya? Ya, permisi Pak. Ya, silakan. Kalau rumus E sama dengan HC perlandakan itu untuk bermutusin satu buah ikatan, bukan satu molnya itu Pak. Oke. Jadi karena yang ditanya 1 mol, maka seperti yang teman Anda sampaikan bahwa energi sama dengan HC per lambda, ya. Jadi energi ini adalah energinya digunakan untuk memutuskan satu ikatan. Nah, yang ditanyakan adalah yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan. Jadi ikatannya lebih banyak.
sebenarnya masalahnya nih, kalau saya ngelihat masalahnya ada di satuan mol ini, harusnya mol ini nggak ada nih satuannya. Jadi energi ikatan CH adalah 414 kilojoule. Udah di situ aja. Jadi nanti kalau saya mau 1 mol ikatan, berarti nilai ini harus dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau nanti saya lihat lagi deh, besok pagi saya kasih tahu deh, saya kenapa saya miss. Ya, nanti besok pagi saya lihat dulu, atau sebentar deh saya lihat. Kenapa? Sebentar. Oh, iya benar. Oke. Sebentar. Sebentar. Iya, sorry. Oke. Sekarang kalau kita lihatnya seperti itu, tadi dibilang bahwa energi CH adalah 414 kilojoule per mol. Ya. Sekarang 1 mol itu terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23, anggaplah ikatan per mol. Oke. Nah, kalau kita mau lihat energi ikatannya, energi ikatannya, maka 414 kilojoule per mol dikali 1/6,02 kali 10 pangkat 23 ikatan per mol. Kalau saya hilangkan ini, maka saya punya 414 kilojoule per 6,02 kali 10 pangkat 23 per ikatan. Jadi saya punya energi segini untuk sekian ikatan. Ya kan ya? Nah, sekarang kalau yang ditanya tadi, sebenarnya saya harus melihat nih sebenarnya soalnya seperti apa. Harusnya pertanyaannya adalah berapakah sinar panjang gelombang untuk memutuskan ikatan tersebut. Jadi 1 buah ikatan harusnya. Jadi kalau kita pakai E sama dengan HC per lambda, kalau kita pakai rumus yang ini, energinya kita pakai 414.000 joule per 6,02 kali 10 pangkat 23 ikatan. Ini 6,62 gitu ya, joule second. Ini 3 kali 10 pangkat 8 meter second. Ini nanti dapat lambda. Maka lambdanya itu nanti, ini J-nya hilang, S-nya hilang, sisanya lambdanya ini, itu tadi sekitar 289 nanometer. Ini adalah panjang ikatan, gitu ya. Sorry. Ya, panjang gelombang untuk memutuskan 1 ikatan. Jadi soal ini
Oke. Yang salahnya adalah di sini. Bukan 1 mol ikatan. Harusnya 1 ikatan saja. Nanti saya akan minta ini diralat. Saya akan lihat lagi nih review terbaru. Ya. Jadi terima kasih tadi udah ditanya. Siapa yang nanya tadi? Yang ini? Ya siapapun yang nanya gitu ya. Saya lupa tadi. Oke. Nah, Muten ya. Oke. Jadi nanti saya lihat lagi nih. Mudah-mudahan ini bisa kayaknya ini harusnya dibenerin sih. Karena soalnya yang salah. Ya, harusnya ini bukan 1 mol ikatan. Kalau 1 mol ikatan kita nggak usah ngasih lagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, harusnya ini 1 ikatan saja. Nanti saya lihat lagi deh soal ini ya. Saya harus pastiin dulu ke tim yang membuat soal. Saya nggak berani ngeralatnya sekarang. Oke ya? Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari teman Anda. Pak, saya mau nanya yang ada grafik energi ionisasi pertama sama nomor atom. Itu di mana ya? Itu di latihan kita atau di kuis? Di kuis ya kayaknya ya. Yang ada grafik energi ionisasi dengan nomor atom. Ya Pak, kuis Pak. Mana itu? Mana itu ya? Sebentar. Ini apa ya? Nah. Ini. Nah. Ini. Nah, ini ya. Bukan sih? Mana nih yang nanya nih? Ini bukan? Tuh, soalnya ini. Betul, Pak. Oke, kita lihat soalnya. Atom Z. Oke, sekarang kita lihat tabel periodik juga deh. Kita buka tabel periodik juga. Mana tabel periodik ya? Sebentar. Sebentar. Ini tabel periodik, kita besarkan saja. Oke, sekarang kita balik ke soal. Atom Z adalah berada pada periode kelima, golongan 18. Oke. Periode 5, golongan 18. Kita lihat 5, 1, 2, 3, 4, 5, golongan 18 XE. Berarti dia XE, gitu ya. Z berarti di sini XE. Pernyataan yang salah. Sekarang kita lihat. Nomor atom Z adalah 54. Benar, 54. Ukuran atom X lebih besar daripada atom Z. X di sini, Z di sini, gitu ya. Jadi X itu nomor atomnya lebih kecil daripada Z. Pasti di sini. Makin kanan itu, dia makin kecil. Maka yang lebih kiri lebih besar. Maka yang ini juga benar. Ini benar, ini benar. Yang C. Atom Z dan A berada di periode yang sama. Ini Z, ini A. Ini Z, A-nya setelahnya kan ya? A di sini. Berarti dia di periode yang berbeda. Bukan yang di sama harusnya. Atom A berada pada golongan 1. Benar. Kan Z itu setelah A. Ini Z, ini A. A-nya CS. Benar. Atom Z berada pada orbital P. Karena dia golongan 18, maka dia pasti orbital P. Jadi jawaban yang salah adalah ini. Atom Z dan A berada di periode yang sama. Harusnya dia di periode yang berbeda. Jadi ini dia naik, energi ionisasi naik, gitu, terus turun, terus dia naik lagi. Kira-kira gitu, Faiza? Faiza ya? Oh iya. Faiza Lia. Kamila. Oke, seperti itu. Oke, yang Hilya. Pak, izin bertanya. Soal gelombang tadi, Pak. Jika ultraviolet bisa memutuskan satu ikatan, apa X-ray dan gamma juga bisa? Jawabannya bisa saja. Tapi dia juga bisa memutuskan ikatan yang lain. Karena yang kita tanya adalah spesifik untuk ikatan tersebut, gitu ya. Maka kita mencari panjang gelombang yang sesuai dengan ikatan tersebut.
Kalau ditanya X-ray sama gamma bisa, bisa. Atau X-ray sama gamma energinya lebih tinggi. Jadi dia bisa memutuskan ikatan apapun sebenarnya, gitu kan ya. Tapi yang kita tuju, Tilia, bukan yang itu. Yang kita tuju adalah ikatan ini berapa sih, gitu kan ya. Kalau ditanya bisa ya bisa aja semua, gitu ya. Jadi di spesifik ditanyanya untuk ikatan tersebut. Baik, ada lagi yang lain? Pak, izin tanya Pak. Silakan. Boleh di-review lagi nggak Pak? Kenapa ukuran atom itu makin ke kiri makin gede Pak? Makin ke kiri makin gede. Karena penjelasan ininya. Penjelasannya adalah kita lihat di sini. Close. Itu ada di materi awal. Kelihatan unsur Brown enggak, struktur atom begini. Ini apa ya? Ini bukan ya? Radiasi benda hitam, ikatan di bawah. Nah, ini jari-jari atom dalam satu golongan, dalam satu periode. Nah, dalam satu periode, gitu, Z efektifnya makin kanan, gitu, makin besar. Z efektif itu apa? Z efektif itu ini. Z efektif adalah muatan yang dirasakan oleh elektron valensi. Gitu. Jadi makin ke kanan itu, dia makin besar. Kenapa makin besar? Karena jumlah elektronnya kan bertambah, ya. Sehingga ini hubungannya sama gaya tarik Coulomb. Jadi kalau masih kita bahas sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, kalau makin kanan, kalau makin bawah jelas kulitnya makin besar. Tapi kalau makin kanan, misalnya ada inti, ada kulit pertama, kulit kedua, ini elektronnya 1 gitu ya. Yang ini 2 ya. Ini inti gitu ya, positif juga, positifnya banyak gitu ya. Yang kanan itu misalnya ini 11, ini 12. Oke. Yang kita sebut jari-jari itu adalah jarak inti ke kulit terluar yang terisi elektron. Jadi jarak ini yang dicari gitu ya. Nah, mana yang lebih besar? Kalau kita lihat Z efektif itu makin kanan makin besar. Artinya muatan inti yang dilihat dari elektron terluar itu makin banyak. Atau singkatnya kita punya ini. Q1, Q2 per R kuadrat. Gitu ya. Bahwa gaya tarik-menarik itu akan sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Kalau kita lihat seperti ini, kita punya 2 jenis muatan, positif sama negatif. Yang 11 ini muatan inti. Intinya punya muatan 11, positifnya elektron terluarnya 1 nih. Yang ini intinya 12. Karena nomor atomnya 12, elektron terluarnya 2. Kita bisa lihat bahwa Q-nya ini, yang ini Q-nya, Q1-nya 1, Q2-nya 11. Kalau ini Q1-nya 2, Q2-nya 12. Maka Q yang ini lebih besar nih. Dibandingkan yang 12 lebih besar daripada yang 11. Sehingga gaya tarik-menariknya, F-nya akan semakin besar. Karena F-nya makin besar, otomatis jari-jarinya akan mengecil. Kenapa? Karena dia akan lebih ketarik ke inti. Makanya makin kanan, dia makin kecil. Karena jumlah protonnya nambah, jumlah elektronnya nambah, sehingga pada kulit yang sama, gaya tarik-menarik pada elektron yang jumlahnya lebih banyak, itu akan jadi lebih kuat. Sehingga dia akan lebih mengecil. Kira-kira seperti itu, Lingga. Bisa dipahami? Oh ya, paham Pak. Oh, jadi awalnya tuh saya ngira karena ini juga Pak, ada faktor dari elektron valensi juga kan muatannya sama tuh Pak. Jadi saling tolak-menolak. Nah, saya sempat mikir kalau dia karena saling tolak-menolak, jadinya kayak ukuran dari ini makin gede juga gitu Pak. Oke, itu berlaku benar. Itu konsep itu perlu Anda pahami ketika kita bicara misalnya F.
F itu kan nomor atomnya 9 ya. Maka ada inti, kemudian kulitnya ada 2, ini 7. Ada 2 di dalam, ada 7 di luar. Ya, 2, 4, 6, 7. Ketika dia berubah menjadi F-min, ya, F-min kan awalnya 7 nih, di luarnya. Ketika jadi F-min artinya ada 1 elektron yang masuk kan ya, masuk ke sini. Nah, kalau kita ikutin gaya ini, mana yang lebih kuat? Gaya tarik-menariknya. Yang F atau F-min? Gimana? Tinggal. Mana yang lebih kuat? F-min. F-min, karena jumlah elektronnya lebih banyak. Ya. Oke ya. Nah, tapi masalahnya adalah jumlah elektron yang lebih banyak ini harusnya menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti sama kulit terluar itu makin kuat. Tapi kenyataannya ketika kita memaksa elektron satu masuk, efek elektron yang ada di kulit ini lebih besar karena elektron ini sama elektron ini akan tolak-menolak. Sehingga kalau menurut hipotesis awal dia tarikannya akan jadi lebih kuat sehingga jari-jarinya mengecil. Kenyataannya ketika kita masukkan 1 elektron baru, yang terjadi bukan jari-jarinya makin kecil, tapi jari-jarinya makin besar. Efek dari tolak-menolak antar elektron di kulit itu lebih besar daripada elektron dan inti gaya tarik-menariknya. Kenapa yang ini tadi nggak ngaruh, Pak? Seperti yang Lingga tanya tadi, saya pikir elektron tolak-menolak jadi lebih besar, Pak. Nah, yang ini kenapa tidak berpengaruh? Karena elektronnya adanya bersamaan. Kalau yang ini, kita nambahin orang baru. Jadi yang tadi 7 itu udah settle gitu ya, udah menempati posisinya masing-masing, kemudian dipaksa nih, harus ada 1 orang baru yang masuk. Mau nggak mau, mereka harus memperbesar areanya agar jaraknya tetap. Jaraknya harus tetap. Mau nggak mau, jari-jari F-min itu pasti lebih besar daripada jari-jari F biasa. Makanya kalau untuk jari-jari pada atom normal, kalau untuk 1 golongan ke bawah dia makin besar. Kalau 1 periode ke kanan dia makin kecil. Kalau ion, kalau jadi kation dia jadi makin kecil. Kalau dia jadi anion yang muatan negatif dia makin besar. Jadi kalau ini misalnya saya punya RLI itu lebih kecil daripada RNA karena NA di bawah. Yang ini RNA itu lebih besar daripada RMG karena MG lebih kanan jadi dia lebih kecil. Kalau yang ini NA lebih besar daripada RNA+. Kalau RCl- itu lebih besar daripada RCl saja. Nah, kira-kira ringkasannya seperti inilah. Oke, Pak, makasih. Oke, baik. Siap, silakan yang lain. Tadi ada yang mau nanya juga ya? Nanya soal kuis. Ya, yang mana lagi tuh? Pak, itu maksudnya yang di bawah tadi, maaf, yang Na, atom Na maksudnya ukurannya lebih besar dari Na plus gitu, Pak? Ya, benar. Jadi kalau dia jadi kation, itu akan menyebabkan jari-jarinya lebih kecil. Kalau dia jadi anion yang muatan negatif, itu akan menyebabkan jari-jarinya jadi tambah besar. Jadi misalnya nih, saya punya yang sama-sama nih. Misalnya saya punya, taruhlah saya punya oksigen, kemudian neon, kemudian magnesium. Ini nomor atomnya 8, ini nomor atomnya 10, ini nomor atomnya 12. Oke. Kemudian ini jadi 2 min. Ini tetap, ini jadi 12. Sekarang kalau kita lihat, oh ini sekarang dia akan punya 10 elektron gitu ya.
Yang Na juga 10 elektron, magnesium juga 10 elektron. Jadi kalau dia di tabel periodik, posisi mereka sekarang sama nih. Di periode 2, golongan 18. Yang nomor atomnya 10 gitu ya. Jadi jumlah elektron mereka kan 10. Jadi konfigurasi elektron mereka semua ini adalah 1s2, 2s2, 2p6. Semuanya sama. Konfigurasinya ini semua. Pertanyaan saya, mana jari-jarinya yang lebih besar? Dengan jumlah elektron yang sama, yang punya muatan negatif lebih banyak, itu akan jadi lebih besar. Yang punya muatan positif lebih banyak, dia akan jadi lebih kecil. Nah, maksudnya seperti itulah. Ya, yang ini kalau dibandingkan atom netralnya, kalau dia jadi positif, dia jadi lebih kecil. Kalau dibandingkan atomnya, yang jadi ion negatif, dia jadi lebih besar. Kalau yang ini, untuk atom dengan jumlah elektron yang sama, atom atau ion dengan jumlah elektron yang sama, maka yang jari-jari paling besar adalah yang punya muatan negatif paling banyak. Yang jari-jari paling kecil adalah yang punya muatan positif paling banyak. Begitu. Kalau ini Pak, bentar. Oh jadi jadinya Pak, yang O2 min tuh dia lebih besar Ya, dari benar. O aja, masih O O aja, benar. Oke. Oh jadi karena maksudnya walaupun dia makin besar muatannya, tapi antar elektron di kulitnya itu saling tolak-menolak juga gitu maksudnya Pak ya? Ya, Makanya benar. Jadi Oke. di kulitnya itu mereka dorong-dorongan juga. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau nanya di kuis? Terakhir lah, besok kita sambung lagi lah pagi. Oh ya, ujiannya udah dibacakan ya, ujiannya kita jam 10 hari Sabtu. Ya, sebisa mungkin tolong di reschedule kalau udah punya jadwal yang lain ya. Di reschedule dulu. Kita ujian dulu lah jam 10 sampai jam 12. Oke, Materinya ada? sampai termokimia kan ya Pak? Ya, sampai termodinamika yang terakhir. Iya, termodinamika. Ya, termodinamika. Oke. Baik, ada lagi? Terakhir lah, mau soal apa ya? Ya ada sih, soalnya udah habis. Mau soal apa lagi? Siapin soal lah, biar bisa dibahas. Nggak ada? Kalau nggak ada, hari ini kita cukupkan dulu lah. Kita lanjutkan nonton bareng, enggak lah. Nonton barengnya nanti saja. Oke, jadi nanti kita besok pagi kita bahas lagi. Siapkan soal-soal latihan dari Anda lah. Anda bawa soal lah. Kalau Anda punya soal yang banyak gitu ya, jangan susah-susah lah. Gitu ya. Nanti kita bahas bersama. Nah, kalau gitu pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Besok pagi kita lanjutkan. Rekamannya di mana? Rekaman. Oke, stop recording. Mana stop recording? Oke, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Oh iya Pak. Iya. Itu info apa? Info enrollment ini Pak, tim info kimia B itu sempat Bapak sampaikan nggak sih Pak? Gimana? Enggak. Yang tim info kimia B Pak. Kenapa? Sih, Pak? Ya, sempat Bapak kasih tahu nggak sih atau emang nggak ada channel? Ada. Teams-nya kan? Iya, Teams-nya. Kayaknya saya belum join. Anda ini. Coba saya lihat. Nggak tahu. Biasanya saya langsung. Aduh. Oh, ada di silabus. Ada kan? Teacher, Lingga. Belum masuk dia. Lingga Aradana. Anda ini. Tuh, saya masukin tuh. Dah. Di info Kidas B. Ya. Ada di silabus tuh kata Vigo. Sabar Vigo, sabar. Ada di silabus ya.
Oke, terima kasih. Siap, Igo. siap. Makasih. Oke, baik. Oke, kalau gitu pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Siapkan soal. Jangan rajin-rajin kali lah, istirahat lagi. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.